Mari saudara bisa mengikuti saya berdoa ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini Alkitabku, ini adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Aku adalah apa yang firman ini katakan tentang aku. Aku bukan apa kata dunia, bukan kata gosip tetangga, tetapi aku adalah apa kata Tuhan. Aku memiliki apa yang dijanjikan di dalamnya. Biar hidupku sederhana, tetapi berkat Tuhan membuatku kaya secara rohani, damai dan berkecukupan. Aku bisa melakukan apa yang firman ini katakan. Ya, aku bisa lakukan. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Hari ini hatiku seperti tanah yang gembur dan subur, siap menerima benih firman Tuhan yang murni. Aku deklarasikan, pikiranku disegarkan, jiwaku dibersihkan, hatiku terbuka, dan hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku siap diberkati untuk menjadi berkat dimanapun aku berada. Setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, haleluya, shalom buat kita semua. Happy Sunday ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan yang terberkati, tentunya saudara bisa tulis di sana Happy Sunday dari kota saudara masing-masing, atau selamat hari Minggu dari kota saudara masing-masing ya. Misalkan kayak saya, Happy Sunday Bapak Ibu Saudari dari kota Depok, Jawa Barat gitu ya. Kalau saya kan di Depok, Jawa Barat. Bagi Bapak Ibu Saudari yang terberkati, saudara bisa menulis seperti itu, Happy Sunday dari kota saudara, atau saudara bisa tap-tap layar. Saudara bisa share channel ini ke sebanyak mungkin orang ya, teman-teman, sahabat, keluarga besar, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, Bapak Ibu Saudari. Kita sampaikan supaya apa, Bapak Ibu Saudari, mereka yang sudah setia, Bapak Ibu Saudari, mereka yang sudah percaya, mereka bisa setia sampai akhirnya. Mereka yang belum percaya, mereka bisa percaya kepada nama Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita semua. Happy Sunday sekali lagi buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, yang sudah bergabung dari Jakarta Timur, dari Jawa Tengah, dari Jakarta Utara. Wow, selamat hari Minggu ya, Bapak Ibu Saudari dari Bekasi. Tuhan memberkati teman-teman semua yang sudah hadir dari Surabaya. God bless you ya, buat teman-teman semua. Haleluya. Buat Ibu Ning, buat Achen Lim, shalom. Buat Merpati Jaktim, shalom. Buat Mam Ratna, shalom ya. Dari Gortap Sianturi, shalom. Dari Bandung. Buat Ferdinand, shalom. Dari Poso, shalom ya. Dari Cilacap, Bu Sarinem, Bu Ani dari Jakarta Utara. Dr. Nona, shalom, selamat sore. Bapak Ibu Saudari, Ibu Kristina, shalom, selamat sore. Pak Ferdinand dari Poso, selamat sore ya. Setiap teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah menulis, ya Bapak Ibu Saudari, selamat sore. Happy Sunday buat kita semua. Dari Kalimantan Tengah, Bu Susi, ya Tuhan memberkati. God bless ya. Bu Angling Tinongsi, shalom dari Solo, shalom ya. Berkah dalam buat kita semua ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Happy Sunday dari Kapuk, Tuhan memberkati. Ibu Achen yang dari Kapuk, Tuhan memberkati selalu ya, dalam setiap hidupannya. Bapak Ibu Saudari, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini di ibadah yang kedua ya, Bapak Ibu Saudari di channel Pastor Neso. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, coba kita renungkan sejenak dalam 24 jam terakhir ya, di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari dimanapun kita berada. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau saudara merenungkan 24 jam terakhir, berapa banyak suara yang masuk ke telinga kita? Berapa banyak suara yang masuk ke telinga kita? Ada suara alarm di pagi hari, ada suara kendaraan Bapak Ibu Saudari di jalan dalam setiap kehidupan kita. Belum lagi suara tuntutan pekerjaan, atau mungkin saudara yang masih kuliah ada tugas kuliah di sana sini. Saudara, ada suara tangisan anak kita ya, yang kita dengar karena kita masih memiliki anak ya, Bapak Ibu Saudari masih kecil-kecil. Ada lagi suara pasangan yang meminta perhatian, yang meminta cinta yang lebih lagi dalam setiap hidup kita semua. Belum lagi suara notifikasi dari media sosial yang tidak pernah henti. Saudara, telinga kita mendengar di dalam setiap hidup kita semua, dan luar biasa sibuk sekali mendengar suara-suara itu dalam setiap hidup saudara. Tetapi izinkanlah saya bertanya dengan tulus kepada hati saudara. Di antara sekian banyak suara yang banyak itu, yang bising itu, pernahkah kita merasa ada satu suara yang hilang?
suara yang paling kita rindukan, yaitu suara dari bisikan lembut dari Rabbana Roh Kudus dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kita datang ya di dalam setiap hidup kita semua, mungkin ke gereja, mungkin ke online seperti ini. Saudara, mungkin ada beban dalam setiap hidup saudara di pundak saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudari hati kita sedang kusut karena masalah ekonomi. Mungkin kita kecewa dengan orang terdekat, atau mungkin kita hanya merasa lelah secara rohani. Seperti orang yang kelaparan tetapi tidak nafsu makan. Bapak Ibu Saudari, Bapak Ibu, Tuhan tahu persis kondisi kita. Dan disinilah dia berkata dengan penuh kasih, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Saudara, Yesus tidak berkata siapa yang pintar, hendaklah ia menganalisa, atau siapa yang kuat, hendaklah ia berjuang sendiri. Dia tidak berkata demikian. Tetapi dia berkata, Bapak Ibu Saudari, siapa bertelinga, dengarkanlah. Karena solusi bagi semua Bapak Ibu Saudari kekusutan di dalam setiap kehidupan kita itu dimulai ya, atau tidak dimulai, maksud saya tidak dimulai dari usaha saudara dan saya, tetapi dari kerendahan hati untuk berhenti sejenak untuk mendengar bisikan Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, bagaimana mungkin saudara dan saya menemukan jalan keluar jika saudara tidak mau mendengar petunjuk dari peta jalan kita? Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya, saudara, kita tidak akan menemukan jalan keluar kalau saudara tidak mau mendengar petunjuk dari peta jalanmu yang kita ambil atau yang kita tahu dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Bagaimana mungkin kita disembuhkan jika kita menolak mendengar suara dokter dalam setiap hidup saudara dan saya? Dokter udah ngomong A, tapi kita nggak mau ambil, Bapak Ibu Saudari. Dokter sudah bilang B, tapi kita nggak mau minum obatnya dan lain sebagainya. Saudara, hari ini Tuhan mau kita sadar. Mungkin kita sudah terlalu lama berbicara dan mengeluh. Sekarang saatnya kita diam, kita mendengar, Bapak Ibu Saudari. Karena di dalam pendengaran itulah terdapat kuasa untuk mengubah kegelapan menjadi terang. Amin. Untuk mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar pada kesempatan malam hari ini. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 22, firman Tuhan berkata, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mungkin kita pernah ada dalam situasi di mana seseorang tuh sedang berbicara kepada kita. Mulutnya bergerak, Bapak Ibu Saudari. Suaranya keluar. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudari, kita sendiri tidak mendengar ya apa yang menjadi maksud pembicaraan orang tersebut. Kenapa bisa demikian? Mungkin karena pikiran kita lagi melayang, Bapak Ibu Saudari. Mungkin Bapak Ibu Saudari kita semua sibuk dengan ponsel. Mungkin saudara sudah merasa tahu apa yang akan dikatakan orang tersebut. Ya, saudara, kita mendengar suaranya, tetapi sebenarnya kita tidak menangkap apa sih maknanya yang dia bicarain. Ya Bapak Ibu Saudari, biasanya karena pikiran kita itu melayang-layang. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalau kita menemukan orang-orang seperti itu, kita udah ngobrol tetapi dia tidak mendengarkan, itu menjengkelkan Bapak Ibu Saudari. Tetapi dalam kehidupan rohani, saudara, kalau kita tidak mau mendengar, saudara, itu adalah bencana dalam setiap hidup saudara dan saya. Firman Tuhan hari ini dalam Wahyu pasal 3 ayat 22. Saudara, adalah kalimat penutup tentunya dari 7 surat yang dikirimkan ya Bapak Ibu Saudari kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Saudara, ini adalah sebuah seruan. Ini adalah sebuah peringatan dan sebuah janji yang besar. Yesus berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang terkasih, secara fisik kita semua di sini pasti memiliki telinga. Ya, kebanyakan kita lah Bapak Ibu Saudari ya, pasti memiliki telinga. Lalu mengapa Yesus harus mengatakan siapa bertelinga? Ya, saudara, karena Tuhan berbicara bukan tentang telinga fisik. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi Tuhan berbicara tentang telinga
rohani saudara dan saya. Ada telinga di dalam hatimu, yaitu telinga rohani dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita akan belajar bersama-sama apa artinya mendengar roh Tuhan saat ini. Bukan hanya untuk pengetahuan, tetapi agar hidup kita diubahkan. Mari sama-sama kita belajar Bapak Saudari dari firman Tuhan ini. Wahyu pasal 3 ayat 22. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Saudara, yang pertama dikatakan Bapak Saudari, atau saudara, saya mau ajak kita semua untuk belajar. Mendengar itu dalam setiap hidup kita semua adalah pilihan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Perhatikanlah kata hendaklah. Saudara, dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudari, ini berarti sebuah tindakan yang disengaja. Ya, imperatif kata itu Bapak Ibu Saudari. Jadi sebuah tindakan yang disengaja. Jadi ini bukan sebuah saran, tetapi ini adalah sebuah perintah. Hendaklah. Dan perintah ini menunjukkan bahwa mendengar secara rohani bukanlah kemampuan biologis Bapak Saudara, melainkan sebuah keputusan moral dalam setiap hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 13 ayat 13 sampai 15 bahwa ada orang yang memiliki mata tetapi tidak melihat, dan ada orang memiliki telinga tetapi tidak mendengar. Mengapa demikian? Saudara, karena hati mereka telah menjadi keras. Mereka memilih untuk tidak mendengar di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, mendengar roh itu dimulai dari keputusan setiap hari dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara mau mendengar suara Roh Kudus, saudara, itu dimulai dari keputusanmu setiap pagi. Ya, setiap pagi ketika saudara bangun, saudara sampaikan ketika saudara belum melakukan segala aktivitas apapun, Tuhan, hari ini aku mau mendengar Engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini adalah kerinduan untuk memberikan ruang bagi Tuhan di tengah-tengah kebisingan dunia ini. Saat mungkin saudara marah, saat mungkin saudara sedang kecewa, atau saat saudara sedang bingung, Bapak Ibu, kita punya pilihan untuk mendengar suara roh atau mendengar suara keputusasaan. Ya, saudara dan saya punya pilihan. Saudara mau mendengar suara roh atau saudara mau mendengar suara keputusasaan? Bapak Ibu, mari kita aktifkan telinga rohani kita setiap hari dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, jadi saudara, inilah yang pertama saya mau mengajak kita semua. Mendengar itu adalah sebuah pilihan ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, yang kedua, apa yang perlu didengar? Apa yang perlu saudara dan saya dengar dalam setiap hidup saudara? Saudara, yang perlu kita dengar tentunya bukan suara kita, tetapi suara roh. Ya Bapak Ibu Saudari, suara roh. Karena di sana dikatakan mendengarkan apa yang dikatakan roh. Saudara, inilah inti pesan kita pada kesempatan sore hari ini. Kita tidak sedang mendengarkan perasaan kita sendiri. Tidak juga mendengarkan Bapak Ibu Saudari tradisi dari nenek moyang kita, atau bahkan suara hati nuranimu semata. Kita dipanggil untuk mendengarkan apa yang dikatakan roh. Bapak Ibu, ada perbedaan yang signifikan antara saudara mendengar suara diri sendiri dan suara roh. Kalau suara diri sendiri biasanya berbicara tentang aku. Ya, aku ingin, aku merasa seperti ini, sebenarnya aku pantas dapetin ini. Ya, semua berbicara mengenai aku. Itu suara diri Bapak Ibu Saudari. Tetapi suara roh Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, itu berbicara tentang kebenaran Allah. Saudara, suara roh berbicara tentang pengudusan. Suara roh berbicara tentang kemuliaan Kristus dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, di dalam jemaat Laodikia, khususnya di dalam Wahyu pasal 3, Bapak Ibu Saudari ayat 14 ya sampai ayat 22. Saudara, Yesus menegur jemaat Laodikia ya, karena mereka merasa kaya dan tidak kekurangan apapun. Saudara, mereka merasa kaya dan apa? Tidak kekurangan apapun. Padahal sebenarnya mereka miskin. Padahal sebenarnya mereka buta.
Padahal sebenarnya mereka telanjang, Bapak Ibu Saudara. Saudara, mereka mendengarkan suara kesuksesan mereka sendiri dalam hidup mereka. Mereka tidak mendengarkan suara roh yang berkata, beli emas daripadaku. Bapak Ibu, pernahkah kalian melihat orang yang menyetir, ya, lalu kemudian sambil menggunakan Google Maps? Kadang suara Maps itu berkata, belok kiri di depan. Berapa meter lagi belok kanan, putar balik dan lain sebagainya. Tetapi jika kita merasa lebih tahu jalannya, saudara, dan kita mengabaikan suara Maps tersebut, dan ternyata jalan itu buntu, Bapak Ibu Saudari, bukankah kita menyesal membuang-buang waktu dalam setiap kehidupan kita semua? Kenapa kita tidak mendengar suara Maps itu yang lebih paham, ya Bapak Ibu Saudari, kondisi jalan dan lain sebagainya? Saudara, Roh Kudus adalah GPS rohani kita. Dia mengetahui jalan keluar dari setiap kebuntuan-kebuntuan kita semua. Jalan keluar dari dosa dan jalan keluar menuju kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Dan tugas kita adalah mempercayai petanya. Saudara, itulah tugas kita, mempercayai petanya, bukan insting kita. Dan bagaimana caranya kita membedakan suara roh? Saudara, membedakan suara roh di dalam setiap kehidupan kita semua, Bapak Ibu Saudari, ada 3 ujian, Bapak Ibu Saudari. Yang pertama, ketika saudara mendengar suara roh dan saudara membedakannya, Bapak Ibu, ujilah dengan firman. Ujilah dengan Alkitab. Roh itu tidak akan pernah berbicara bertentangan dengan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Kalau ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, misalkan seperti itu, uji dalam Alkitab. Benar nggak Bapak Ibu Saudari kata-kata itu? Kalau nggak benar, ya kita nggak percaya. Ya Bapak Ibu Saudari, karena Alkitab tidak mengatakan demikian. Yang kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita semua. Dialah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa di sorga. Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu Saudari, selain lewat percaya kepada Yesus. Dan kita menguji di dalam Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, inilah yang pertama. Kita membedakan suara roh itu dengan mengujinya dengan Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi kalau ada yang bertentangan, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita dengan firman Tuhan, kita anggap itu kita tolak. Ya Bapak Ibu Saudari, nggak perlu kita masukkan ke hati dan pikiran kita. Dan kita tinggalkan pengajaran-pengajaran itu dalam setiap hidup kita semua. Yang kedua, bagaimana cara kita membedakan suara roh dalam setiap hidup kita semua? Ujian yang kedua, adakah damai sejahtera? Selain Bapak Ibu Saudari menguji lewat firman Tuhan, Bapak Ibu, yang kedua, adakah damai sejahtera dalam setiap hidup saudara? Suara roh itu membawa damai, bukan kekacauan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ya, ketika saudara mendengar suara roh, itu membawa damai sejahtera. Ya, bukan kekacauan dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, inilah yang kedua. Yang ketiga, saudara yang terkasih, bagaimana caranya kita membedakan suara roh di dalam setiap hidup kita semua? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, ujilah dengan kerendahan hati. Suara roh itu selalu mengarahkan kita kepada Yesus. Bukan untuk memuji diri kita sendiri, tetapi selalu mengarahkan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara dapat menguji dengan itu semua. Membedakan suara roh itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, apakah suara roh itu selalu mengarahkan saudara kepada pribadi Yesus? Ya, dan bukan untuk memuji dirimu sendiri. Itulah 3 ujian yang harus saudara lakukan ketika saudara merindukan mendengar suara roh dalam setiap hidup saudara, dan saudara dapat membedakan suara itu. Saudara, saat kita berdoa, jangan hanya bicara dalam hidup kita semua. Berhentilah, diamlah, dan dengarkan. Itulah Bapak Ibu Saudari, seni mendengarkan roh. Ya, jadi kalau saudara berdoa, jangan hanya ngomong, jangan hanya berbicara, Bapak Ibu Saudari. Ada waktunya di mana saudara perlu berhenti. Ada waktunya di mana saudara perlu diam dan mendengarkan suara roh itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan saudara, ya itulah yang kedua. Jadi apa yang didengar bukan suara kita, tetapi suara roh. Tadi yang pertama, Bapak Ibu Saudari, diingatkan, mendengar adalah pilihan dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, apa yang didengar bukan suara kita, tetapi suara roh.
dalam setiap hidup saudara. Amin. Dan Bapak Ibu Saudari, yang ketiga, di dalam setiap hidup saudara. Saudara, ketika kita mendengar suara roh, maka dampaknya bukan untuk saya sendiri, tetapi dampaknya untuk jemaat. Kepada jemaat-jemaat. Tadi dikatakan di sana Bapak Ibu Saudari, dalam Wahyu 3 ayat 22, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, yang ketiga dampaknya adalah kepada jemaat-jemaat, bukan untuk diri sendiri. Perhatikanlah bahwa ayat ini berbicara tentang jemaat-jemaat, berarti banyak jamak Bapak Saudari. Dan ini sangat penting. Di zaman kita, kekristenan itu seringkali menjadi sangat individual, ya, individualistis Bapak Saudari. Tuhan, apa yang Engkau katakan untukku? Ya, itu penting Bapak Ibu Saudari. Tetapi itu bukan segalanya dalam setiap hidup saudara. Karena roh itu berbicara kepada seluruh tubuh Kristus. Bukan hanya kepada 1-2 orang. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi roh itu juga berbicara kepada seluruh tubuh Kristus. Saudara harus perhatikan ini dalam setiap hidup saudara. Karena kebanyakan Bapak Ibu Saudari, kita berdoa, Tuhan, apa yang Engkau katakan untukku? Hanya untuk kepentingan saudara sendiri. Bapak Ibu, mengapa Yesus itu menyampaikan 7 surat yang berbeda kepada 7 jemaat di dalam setiap kehidupan kita semua? Khususnya di dalam penulis Wahyu itu. Saudara, penulis itu mendapatkan ilham seperti itu. Dan mengapa Tuhan Yesus menyampaikan 7 surat yang berbeda kepada 7 jemaat? Tetapi di akhir setiap surat selalu ada kalimat yang sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Ya, jadi kalau saudara membaca dari Wahyu pasal yang kedua kalau tidak salah ya, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, saudara dari jemaat yang pertama sampai jemaat yang terakhir, semua dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Dan juga kepada jemaat-jemaat. Saudara, karena apa yang Tuhan katakan itu, yaitu kepada satu jemaat. Dan sebenarnya adalah pelajaran bagi semua jemaat di segala zaman. Yang Tuhan katakan kepada satu jemaat Bapak Ibu Saudari. Saudara, mau kepada Smyrna, mau di Pergamus, mau di Efesus, mau di Laodikia, mau di Smyrna dan lain sebagainya. Saudara, Bapak Ibu, apa yang Tuhan sampaikan kepada satu jemaat itu sebenarnya adalah pelajaran bagi semua jemaat di segala zaman. Itu adalah pelajaran bagi semua gereja di segala zaman, Bapak Ibu Saudari. Sehingga Bapak Ibu Saudari, hendaklah setiap gereja itu mendengar kepala gereja. Bukan hanya mendengar Bapak pendetamu, Bapak Ibu Saudari, tapi mendengar kepala gereja. Karena Tuhan bilang siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan. Jika jemaat Efesus ditegur karena meninggalkan kasih mula-mula, saudara, itu adalah peringatan bagi kita. Jangan sampai pelayanan kita sibuk, tetapi kita kehilangan cinta kepada Yesus di dalam setiap hidup saudara. Saudara hanya terlalu sibuk mengejar kesibukan di dalam pelayanan, tetapi saudara tidak pernah, Bapak Ibu Saudari, duduk diam di kaki Tuhan. Dan akhirnya saudara kehilangan cinta kepada Yesus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika jemaat Smyrna itu dianiaya, tentunya itu adalah penghiburan bagi kita, saudara, untuk kita bertahan. Karena kita percaya ada mahkota kehidupan yang menanti setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari. Saudara, jika jemaat Laodikia itu suam-suam kuku, tentunya itu adalah cambukan bagi kita. Jangan menjadi jemaat yang maunya enak-enak aja di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara bayangkan sebuah orkestra. Jika setiap pemain musik hanya mendengarkan nada yang dimainkan sendiri, Bapak Ibu Saudari, oleh setiap pemain, saudara, itu menjadi tidak karuan. Nanti yang biola mencatnya sendiri, nanti yang drum sendiri, piano sendiri, Bapak Ibu Saudari, semua serba maunya sendiri. Maka Bapak Ibu Saudari, terjadilah ya ketidakkaruan itu kalau di dalam sebuah orkestra. Saudara, tetapi jika setiap pemain mendengarkan aba-aba sang dirigen, Bapak Ibu Saudari, ya sang dirigen yang begini-begini, Bapak Ibu Saudari, biasanya pakai apa tuh? Kayak pakai tongkat kecil, ya Bapak Ibu Saudari.
Jika setiap pemain mendengarkan aba-aba sang dirigen itu, dalam hal ini tentunya dirigen itu adalah Roh Kudus, Bapak Ibu Saudari, maka Bapak Ibu Saudari tentunya akan menjadi simfoni yang indah. Amin Bapak Ibu Saudari, ya, akan menjadi simfoni yang indah. Kalau setiap pemain itu mendengar sang dirigen itu. Saudara, jemaat yang sehat adalah jemaat yang memiliki pendengaran. Ya Bapak Ibu Saudari, mau dengar-dengaran secara kolektif. Kita perlu saling mengingatkan akan firman Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Dan kita perlu peka terhadap apa yang Tuhan ingin lakukan di gereja di mana saudara dan saya ada. Dimanapun itu, di keluargamu, di jemaat, di gereja, di rumah, di kantor, di tempat bisnis, usaha, di tempat studi. Saudara, kita perlu peka terhadap apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Bukan hanya apa yang saudara dan saya inginkan untuk keluarga saudara, tetapi apa yang menjadi kerinduan Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah yang ketiga, saudara diingatkan, dampaknya ketika saudara mendengar suara Roh itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk jemaat. Bapak Ibu, apakah kita termasuk orang-orang yang suka menyumbat telinga kita saat firman Tuhan mengoreksi gaya hidup saudara? Ya, ketika saudara dikoreksi, saudara pura-pura tidak mau dengar. Ya Bapak Ibu Saudari, atau kita termasuk orang-orang yang memperhatikan dan berkata, Tuhan, ubah aku demi kemuliaan nama-Mu dan demi kepentingan tubuh Kristus, ubah hidupku Tuhan. Setiap waktu, setiap hari. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang saya mau sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saudara, kita telah belajar bahwa mendengar Roh itu adalah pilihan yang harus kita ambil setiap hari. Ya, saudara harus mendengar Roh itu, dan itulah pilihan yang harus saudara ambil. Ya Bapak Ibu Saudari, harus saudara ambil setiap hari. Karena Bapak Ibu Saudari, ketika saudara mau belajar mendengar Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka saudara akan dipandu di dalam setiap kebenaran-kebenaran, di jalan-jalannya tentunya dalam setiap hidup saudara. Dan yang kedua tadi kita belajar bahwa kita harus mendengar suara Roh, bukan suara diri kita sendiri, apalagi suara dunia ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara, kita telah belajar tadi bahwa kita mendengar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh atau untuk kebaikan seluruh jemaat, seluruh tubuh Kristus dalam setiap hidup saudara. Dan pada kesempatan malam hari ini, sekarang mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Saudara, seberapa pekakah telinga rohani saudara saat ini dalam hidupmu? Seberapa peka Bapak Ibu Saudari untuk mendengar suara tuntunan daripada Roh Kudus dalam setiap hidup saudara? Makanya saya mau mengajak setiap saudara malam hari ini, Bapak Ibu, siapkan waktu 10 menit ya, yang hening setiap pagi. Matikan TV. Ya, ketika saudara bangun, letakkan ponsel saudara. Belajarlah duduk diam, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidupmu. Ya, belajar duduk diam dan katakan, Roh Kudus, aku mendengarkan. Roh Kudus, aku siap mendengarkanmu. Sediakan 5-10 menit dalam setiap hidup saudara, setiap pagi. Ya Bapak Ibu Saudari, sebelum saudara melakukan aktivitas apapun, ya Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, lalu kemudian saudari yang terkasih, baca ulang Wahyu ini. Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3. Ya Bapak Ibu Saudari, baca ulang Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3. Ya, apa yang disampaikan kepada 7 jemaat itu. Cari tahu jemaat mana yang paling mirip dengan kondisi kita, kondisi hatimu saat ini. Cari tahu Bapak Ibu Saudari, mana yang paling mirip dengan kondisi hatimu saat ini. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudari ada salah satu ya di dalam kondisi jemaat-jemaat itu yang terjadi, dan itu juga terjadi dalam hidup kita semua, dan itu sama. Saudara, dengarkan apa yang Roh katakan kepada kita melalui teguran, melalui penghiburan itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo kita lakukan ini. Dan jangan tunda pertobatan. Jangan tunda pertobatan. Jika Roh berkata tinggalkan dosa ini, lakukan hari itu. Lakukan Bapak Ibu Saudara. Jika Roh berkata maafkan dia, ampuni dia, lakukan.
Jangan saudara pendam-pendam dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, ya. Jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudari, jadi kita telah belajar bahwa ketika saudara memiliki telinga, itu tidak cukup Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita harus menggunakan telinga itu Bapak Ibu Saudari khususnya untuk mendengar roh. Bukan telinga di sini saja, tetapi ada telinga di dalam rohani saudara, di mana saudara mengizinkan Roh Kudus itu untuk berbicara kepada telinga rohanimu. Saudara, izinkan saya untuk mengingatkan satu hal yang paling penting Bapak Ibu Saudari. Dengarkan, karena Tuhan itu sedang berbicara, bukan karena kita layak, tetapi karena Dia mengasihi kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Di saat kita masih sibuk menyalahkan orang lain, Tuhan berkata, dengarkan aku, anakku, akulah pembelamu. Di saat saudara masih sibuk mengkhawatirkan masa depan, Tuhan berbisik dalam setiap hidup saudara dan saya, dengarkan aku yang memegang masa depanmu. Dan di saat kita masih sibuk menutupi dosa dan kepalsuan kita, Roh Kudus itu berkata dengan lembut, dengarkan aku anakku, aku datang untuk membersihkan hidupmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya, Dia tidak mengetuk pintu gereja Bapak Ibu Saudari, tetapi Dia mengetuk pintu hati kita semua. Ya, Dia mengetuk pintu hati saudara. Saudara, dan Dia tidak mengetuk dengan keras-keras, apalagi sampai memaksa untuk membuka pintu hati saudara. Tidak Bapak Ibu Saudari. Ya, tetapi Dia mengetuk dengan lembut, menunggu respon kita semua. Apakah saudara dan saya merespon setiap bisikan lembut, ketukan lembut daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hati dan jiwamu? Saudara, satu hal yang saya minta dari saudara hari ini atau malam hari ini, jangan biarkan ketukan itu sia-sia. Jangan saudara abaikan ketukan itu dalam setiap hidup saudara. Jika hari ini saudara merasakan hati saudara bergetar saat firman Tuhan disampaikan, itu bukan kebetulan Bapak Ibu Saudari. Itu adalah roh yang berbicara kepada kita semua. Dan itu adalah panggilan kasih untuk saudara dan saya kembali, untuk saudara dan saya berbalik, untuk saudara dan saya percaya, dan untuk saudara dan saya beristirahat di dalam Tuhan, kembali ke cinta mula-mula. Saudara, mendengar saja tidak cukup, tetapi firman Tuhan hari ini diakhiri bukan dengan kata dengar, tetapi di Wahyu 3 ayat 21 dengan kata menang. Saudara, orang yang menang adalah orang yang bukan hanya mendengar, tetapi orang yang menang adalah orang Bapak Ibu Saudari yang melakukan firman itu. Makanya selalu saya sampaikan, Bapak Ibu Saudari jangan hanya dengar, hidupi firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudari, ketika saudara menghidupi firman Tuhan, itulah yang merubah hidup saudara. Itulah yang mengubah setiap karakter-karakter burukmu. Ya, dalam setiap hidup saudara, lakukan firman Tuhan, hidupi. Saudara, itulah orang-orang yang menang. Karena mendengar tanpa melakukan dalam setiap hidup saudara, saudara sedang menipu dirimu sendiri. Kalau saudara hanya mendengar tetapi saudara tidak mau melakukan, saudara dan saya menipu diri saudara sendiri. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, saat kita selesai nanti Bapak Ibu Saudari di ibadah yang kedua ini, saudara meninggalkan Bapak Ibu Saudari channel ini, bawalah Bapak Ibu Saudari berkat ini. Mulai hari ini aku mau mendengar suara Tuhan dan aku mau mentaatinya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, mulai hari ini aku mau mendengar suara Tuhan dan aku mau mentaatinya. Bapak Ibu, percayalah, ketika kita mendengar dan melakukan firman-Nya, hidup kita tidak akan pernah sama. Saudara yang terkasih, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan menjaga hati dan pikiran kita semua. Bapak Ibu, Tuhan tidak meminta kita menjadi yang sempurna, tetapi Dia hanya meminta kita untuk kembali mendengar. Dan ketika kita mendengar, kita akan menemukan bahwa Dia tidak pernah pergi dalam setiap hidup saudara. Dia selalu ada dalam setiap hidupmu. Dia selalu ada di sisimu. Dia selalu berbicara. Dia selalu mengasihimu dan mengasihiku. Dan terberkatilah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, karena hidupnya didirikan di atas batu karang yang teguh.
Bapak Ibu, biarlah pesan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, sehingga saudari yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang mempunyai telinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami bersyukur karena saat ini kami masih memiliki telinga untuk mau mendengar. Dan kami masih memiliki kesempatan untuk berbalik kepadamu. Tuhan, malam hari ini kami mengaku bahwa selama ini kami terlalu sibuk mendengar suara kami sendiri. Kami terlalu sibuk mendengar suara dunia dan suara-suara ketakutan dalam setiap hidup kami. Kami mengaku bahwa kami telah membuat hati kami menjadi keras dan telinga kami menjadi tumpul. Tuhan, ampunilah kami. Dan sekarang Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, kami memohon, bukalah telinga rohani kami. Bukalah telinga rohani kami. Setiap pribadi lepas pribadi yang ada di channel ini, bukakanlah telinga rohani kami. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Bisikanlah firman-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bisikanlah firman-Mu yang hidup itu ya Tuhan. Ke dalam relung hati kami semua yang paling dalam. Kami tidak mau lagi hidup dalam kebisingan, tanpa arah, tanpa tujuan. Kami rindu mendengar suara-Mu yang lembut, yang tentunya menegur dengan kasih, yang menghibur dengan kuasa, dan yang menuntun di dalam kesetiaan. Roh Kudus, mampukanlah umat-Mu untuk bukan hanya mendengar tetapi juga melakukan kehendak Bapa. Tolong kami semua untuk menjadi pribadi yang menang, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kami percaya, menggantungkan diri kami sepenuhnya kepada firman-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh keluarga anak-anak-Mu Tuhan, seluruh jemaat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadikan kami semua sebagai saksi-saksi yang setia, mendengar suara-Mu dan memberitakannya kepada dunia yang haus akan kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dengan penuh iman dan penyerahan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang berkuasa. Engkaulah penyelamat jiwa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan untuk saudara pada kesempatan malam hari ini. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan. Ya, Bapak Saudari dari kota saudara. Bapak Ibu, ya kita masuk ke sesi selanjutnya, ya ke liturgi ibadah berikutnya. Bapak Ibu Saudari, ya Bapak Ibu Saudari, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudari selalu dalam setiap hidup kita semua. Sekarang saatnya kita, Bapak Ibu Saudari, memberi persembahan kita semua. Ya, kalau saudara terberkati oleh pelayanan Pastor Deso, ya Bapak Ibu Saudari silakan Bapak Ibu Saudari bisa memberikan persembahan pada kesempatan hari ini. Bapa di surga, aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang rindu memberi persembahan pada kesempatan sore hari ini. Berkatilah setiap hidup mereka, berkatilah keluarga mereka. Berkatilah Tuhan Yesus apa yang sedang mereka kerjakan. Buatlah berhasil dalam nama Yesus. Urapi Tuhan rumah tangga mereka, pelihara setiap kehidupan suami, istri mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka. Biarlah rahmat-Mu selalu menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita katakan dalam setiap hidup kita semua. Selamat memberi. Tuhan memberkati kita semua ya. Bagi Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Kalau saudara mau memberi, semua ada di bio profil saya ya. Bio profil TikTok kiri atas atau di deskripsi video itu ada BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena ya Bapak Ibu Saudari, atau lewat sosial bus itu juga bisa. Mari bersama-sama menaikkan syukur-Mu. Terima kasih dari Brastagi. Shalom. Haleluya. Oma Anglin, shalom. Sudah 72 tahun. Wow, luar biasa. Sehat selalu Oma.
Stefanus Tony, shalom. Bu Maria Martina, haleluya. Banyak ya dari Poso, shalom. Ferdinand berarti bila dibanding dengan dari Ambon, shalom. Dari Kuala Lumpur, Miss Kersi, shalom. Tuhan memberkati selalu ya. Ibu Ni, Ibu Dia dari Bali, shalom. Ibu Susi dari Kalimantan Tengah, Ibu Aceh dari Kapuk, shalom. Puji Tuhan. Bu Jenti dari Jakarta, shalom. Praise God. Terima kasih Tuhan. Pak Alfon, Ibu Alfonsia dari Sumba, shalom teman-teman semua yang dari Sumba. Ibu Ani dari Jakarta Utara, shalom. Dari Cilacap, Pak Muji atau Ibu Muji, shalom. Ibu Maria dari Samarinda, shalom. Tuhan memberkati selalu ya. Puji Tuhan. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Sakit apa Ibu? Rocky Riri, sakit apa? Umur berapa anaknya? Bu Deborah, nanti didoakan ya. Bu Deborah yang dari Bandung. Apa ya, tulis di dalam kolom komentar. Aku tahu ini menyenangkan hatimu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudari buat setiap pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudari. Biarlah semua pemberian kita boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, apapun itu, donasi saudara, support saudara terhadap pelayanan ini, persembahan. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, persembahan syukur, persembahan milik Tuhan, persepuluhan, persembahan misi untuk ya Bapak Ibu Saudari misi Rumah Pengharapan. Terima kasih buat saudara-saudari yang telah ikut mendukung memberi persembahan. Tuhan memberkati. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita sambil tadi kita berdoa ya buat anak daripada Ibu Deborah ya yang bernama Rocky. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, demam dan batuk sudah berapa hari. Oke, kita berdoa ya. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, mari saudara kita sambil gitu. Ya tentunya kita akan akhiri. Bapak Ibu Saudari kita berdoa buat setiap pokok-pokok doa yang ada ya, kita doakan. Bapak di surga, terima kasih. Kami datang kembali pada kesempatan malam hari ini. Bapak berkati kehidupan Ibu Deborah Pangaribuan. Tuhan khususnya anaknya yang bernama Rocky Riri Tuhan. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan Rocky Riri. Tuhan jamah tubuhnya, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan memulihkan. Tuhan menyembuhkan Rocky Riri dalam nama Yesus. Biarlah pada kesempatan Tuhan, sore hari ini, biarlah darah Yesus Kristus, kuasa nama Yesus yang memulihkan Tuhan. Kehidupan Rocky Riri, dan dia boleh pulih, dia boleh sembuh. Dari demamnya, dari batuknya, di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan kehidupan Tuhan anakmu Rocky Riri. Tuhan, aku berdoa bersama-sama bersepakat dengan jemaat-jemaat-Mu sehingga Tuhan pribadinya boleh pulih, sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Terimalah kesembuhan yang berasal daripada Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap jemaat-jemaat-Mu. Berkatilah setiap kami semua yang telah hadir. Bapa, pertemukan kami kembali setiap hari di dalam channel Pastor Ndeso setiap paginya jam 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Bapak, berkati umat-Mu, berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati apa yang sedang mereka kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Bapak, berkati kota di mana mereka ada. Biarlah Tuhan Yesus lewat kehadiran mereka, kota mereka boleh diberkati juga. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap kehidupan mereka. Aku berdoa, Tuhan kuatkan setiap keluarga-keluarga. Tuhan lindungilah setiap hidup kami semua. Sehingga kami boleh terus nantiasa Tuhan untuk selalu mendengar suara-Mu, dan biarlah hidup kami boleh menjadi terang bagi sesama kami semua. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini. Bapa, aku berdoa berikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Jamahlah setiap hati dan jiwa kami. Dan kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini. Biarlah Tuhan rahmat kebaikan Tuhan selalu menyertai hidup kami semua. Berkat-berkat yang berlimpah, baik secara jasmani, terlebih secara rohani, Tuhan terus tambah-tambahkan dalam kehidupan kami semua.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa berkati bangsa kami. Tuhan, dimanapun kami bernegara, berkatilah bangsa kami. Biarlah Tuhan bangsa kami, Tuhan boleh diisi oleh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang mengasihi-Mu. Dan kami berdoa, Tuhan yang melawat kehidupan bangsa kami. Sehingga kami percaya semua Tuhan boleh indah pada waktu Tuhan. Dalam setiap kehidupan negara kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Jikalau ada jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit, pulihkanlah mereka di dalam nama Yesus. Jikalau ada yang berbeban berat, berikan kelegaan selalu dalam hidup mereka. Tangan Tuhan yang selalu menolong, menopang setiap hidup umat-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami semua. Bapa di sorga, biarlah Engkau memberkati setiap kami semua. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Haleluya. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, Dia on permai menjemput kita semua menuju langit baru dan bumi baru, menuju Yerusalem baru, surga, di mana Tuhan Yesus memerintah kita semua. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Saudara, terima kasih buat kalian semua. Tuhan memberkati. Thank you ya Bapak Ibu Saudari. Sekali lagi selamat hari Minggu ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai ketemu lagi ya Bapak Ibu Saudari setiap pagi di channel Pastor Deso di TikTok maupun di YouTube. Ya setiap pagi jam 7:30 pagi waktu Indonesia Barat ya. Malamnya itu Selasa, Kamis dan Sabtu. Selasanya kita ada doa malam, intimate worship bersama Ibu Gembala. Kamis dan Sabtu kita ada program Bersih Jiwa Menyegarkan. Jam 7 malam kalau malam ya Bapak Ibu Saudari. Kalau pagi itu setiap 7:30 pagi. Tuhan memberkati. Saudara, sekali lagi selamat hari Minggu, happy Sunday buat kita semua. God bless ya buat Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat sekali lagi buat setiap doa, buat setiap dukungan, buat setiap perhatian, buat setiap Bapak Ibu Saudari dukungan lewat tap-tap layar tadi ya, lewat share, lewat komentar, ya Bapak Ibu Saudari lewat gift, terima kasih. Ya, bahkan lewat super chat, super thanks juga terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mendukung. Tuhan memberkati kita semua ya, semangat selalu. Ya Bapak Ibu Saudari setia selalu kepada Tuhan Yesus sampai pada akhir kehidupan kita semua. Salam dari saya Pastor Deso, Bersih Jiwa Menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. God bless. Bye-bye. Selamat beristirahat ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan.